Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kajian Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'tu hadzal kitab bi sanadin muttasil ila muallifihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuhu ay al-wudu'i. Syarat-syarat wudu itu kasyurutil ghusli, seperti syarat mandi. Khamsatun, yaitu ada 5. Boleh dibaca khamsatun, boleh dibaca khamsatin. Kalau khamsatin dia menjadi badal kul min kul daripada syurutil ghusli. Tapi kalau khamsatun dia menjadi khabar yang mubtada'nya mustatar. Ahaduha, yang pertama, ma'un mutlaqun, yaitu air mutlak. Syarat wudu yang pertama, airnya harus mutlak. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najasa wala yahsulu sa'irat taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlaqu. Tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak bisa menghilangkan hadas dan juga tidak bisa menghilangkan najis, serta tidak hasil seluruh sesuci, walaupun sesuci tersebut hukumnya hanya sunnah, kecuali dengan air mutlak. Ini adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karena dalam mazhab Malik, thaharah dengan ma'ul musta'mal itu diperbolehkan, karena ma'ul musta'mal di sisi Imam Malik itu adalah termasuk air yang tahirun mutahhir. Jadi kalau begitu di dalam mazhab Syafi'i, syarat utama seseorang melaksanakan wudu, mandi dan sebagainya, airnya harus mutlak dulu. Apa sih yang disebut dengan air mutlak? Wa huwa ma yaqu alaihi ismul ma bila qaidin. Yaitu air yang yaqa, berlaku, yaitu air sesuatu yang berlaku atasnya nama air secara mutlak. Jadi disebut air, pokoknya air gitu aja. Bila qaidin, tanpa ada batasan. Kalau kita menyebut air kelapa, meskipun kita taruh dalam gelas maka disebut dengan air kelapa. Kalau kita menyebut air teh, meskipun ditaruh di dalam teko namanya air teh, itu namanya air yang qaid. Air mutlak, maka dia disebut dengan air. Kadang-kadang dia diberikan nama sesuai dengan tempatnya. Kalau ditaruh di botol disebut dengan air botol, kalau ditaruh di ember namanya air ember, ada di sumur namanya air sumur dan sebagainya, itu namanya adalah air mutlak. Ya, dia hanya disebut dengan air. Wa in rasaha min biharil ma'i at-tahuri al-mughla. Meskipun dia itu merupakan air yang merembes dari kukusnya air yang suci yang dimasak. Jadi kalau kemudian kita memasak air yang suci, lalu kemudian uapnya tersebut kita saring, lalu menetes air, itu airnya adalah air yang mutlak. Beda dengan kemudian kalau kemudian kita menyuling air najis ya, maka jadinya dia adalah air yang najis. Atau air mutanajis, maka dia tetap dihukumi air mutanajis. Au istahlaka fihil khalid, atau dia rusak, ya. Atau al-khalid, sesuatu yang mencampuri, merusak air tersebut. Ya. Ini harus diingat. Air yang rusak karena khalid, sesuatu yang mencampuri, apabila khalidnya tersebut tidak parah, tidak merubah posisi air dan sebagainya, tidak merubah keadaan air, maka khalid tersebut itu hukumnya tidak merubah kemutlakan air. Contohnya apa? Contohnya air yang tercampur dengan tanah, ya. Nah, meskipun tercampur dengan tanah, maka disebut dengan khalid dan itu tidak merubah kemutlakan air. Artinya kalau kemudian kita wudu di sungai yang airnya keruh karena tanah, maka itu hukumnya sah tetap. Au qaidin bimuwafaqatil waqi' kama il bahri, atau dia ada qaidnya terbatas, tetapi dengan kondisi yang keadaan yang sebenarnya. Seperti apa? Seperti air laut.
Air laut itu air yang qayyid sebenarnya, nggak mutlak karena airnya asin dan memang dia berada di apa itu namanya laut. Maka dia disebut dengan qayyid bimuwafaqatil waqi'. Jadi air laut itu kalau kita ngambil di ember tetap disebut dengan air laut karena keadaannya memang asin tersebut. Seperti itu. Dah, qayyid batasan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada apa itu namanya ya bukan karena tercampur sesuatu yang memang diusahakan dan sebagainya, maka itu disebut dengan air yang mutlak tetap meskipun dia ada qayyidnya. Ya, kita kalau melihat air laut, misalnya ada air laut misalnya, kemudian kita ambil di rumah kita taruh di akuarium, maka tidak disebut dengan air akuarium tapi tetap air laut sebab dia asin. Itu namanya muwafaqatul waqi'. Bi khilafi ma la yudkaru illa muqayyadan kama ilwardi. Beda dengan sesuatu yang tidak disebut kecuali dengan qayyidnya seperti air mawar, air za'faron, air teh dan sebagainya itu adalah qayyid. Qayyid yang apa itu namanya? Dia tidak bisa disebut kecuali dengan qayyidnya. Air teh, air kopi, air susu itu namanya sesuatu air yang tidak bisa disebut kecuali dengan qayyidnya. Harus dengan qayyidnya sekalian. Ghairu musta'malin yang tidak musta'mal. Jadi syaratnya adalah air mutlak yang tidak musta'mal. Fi fardhi thaharatin di dalam di dalam apa itu namanya digunakan di dalam fardunya toharoh. Ya, jadi air musta'mal itu air yang digunakan di dalam fardunya toharoh. Fardu toharoh itu seperti wudhu yang wajib, basuhan pertama, mandi wajib, itu namanya fardu toharoh. Min raf'i hadasin, ya dari menghilangkan hadas asgharin, apa itu namanya? Au akbar. Hadas yang besar, kecil ataupun yang besar. Min raf'i hadasin asghar, ya, asghara, karena dia merupakan af'al tafdil ya. Ya, asghara au akbara. Dari menghilangkan hadas yang besar ataupun yang kecil. Walau min Tohri Hanafiyin, walaupun dari sucinya madhab Hanafi lam yanwi yang dia tidak berniat. Al-sabiyin atau suci anak kecil lam yumayyiz yang dia belum tazwis li tawafi untuk melaksanakan tawaf. Jadi air hasil sisa sucinya orang madhab Hanafi yang dia tidak mewajibkan niat pada saat berwudu itu tetap dihukumi air mustakmal. Ataupun air wudhunya anak kecil yang belum tamyiz untuk melaksanakan tawaf misalnya itu disebut dengan air mustakmal. Seperti itu. Ya, ini harus dipahami betul bahwa air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan fardu thaharah. Kalau basuhan kedua ketiga yang hukumnya sunnah, maka meskipun airnya tersebut muncrat ataupun nyepret, maka itu tidak dihukumi sebagai air mustakmal karena basuhannya basuhan sunnah. Mandi Jumat misalnya, mandi sunnah Jumat, maka air sisanya bukan air mustakmal. Kenapa? Karena bukan fardu thaharah. Ya. Wa izalatin najisi atau menghilangkan najis. Yang disebut dengan mustakmal itu bisa untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Begitu. Contoh misalnya air bekas untuk cebok kencing misalnya, atau menghilangkan najis hukmi. Misalnya ada kencing jatuh, kemudian kita lap sampai bersih, najisnya nggak kelihatan, namanya najis hukmi. Lalu kita guyur pakai airnya itu disebut dengan air mustakmal. Kalau berubah maka dia mutanajis airnya. Misalnya contoh misalnya kita nyiram kotoran ayam misalnya, kok masih ada bentuk kotorannya, maka itu disebut dengan air mutanajis. Tapi kalau kemudian air apa tuh namanya air najis, karena air itu nggak bisa kemudian disucikan ya, air najis. Tapi kalau kemudian dia najis hukmi, maka airnya namanya mustakmal. Walau ma'fuan anhu, meskipun najis tersebut adalah najis ma'fu, tetap dia apa tuh namanya menjadikan airnya mustakmal. Qalilan ay halakaunil mustakmal qalilan aiduna kullataini, yaitu keadaan si air mustakmal adalah sedikit, kurang dari 2 kulah. Fa in jumi'al mustakmalu fa balagha kullataini fa mutahhirun,
Apabila dikumpulkan air mustakmal dan sampai 2 kulah maka dihukumi sebagai air yang suci mensucikan. Jadi kalau air mustakmal dikumpulkan kemudian sampai 2 kulah ya 60 kali 60 kali 60 maka itu termasuk air yang mensucikan. Kamalau jama'al mutanajisu fa balagha qullataini wa lam yataghayyar wa in qalla ba'du bitafriqihi. Ya sebagaimana juga kalau dikumpulkan air mutanajis sampai 2 kulah dan tidak berubah. Ya air muatan najis ya kemudian ditampung sampai 2 kulah tidak berubah ya seperti itu. Allah taala alam bisawab.